semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Minha Zikriana dari Program Studi Manajemen Pemasaran Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mudah untuk mengerjakan soal Excel. Nah, yang pertama, di sini saya akan mengerjakan basic Excel 1. Izin share screen ya teman-teman. Oke, oke. Nah, ini udah terlihat data absensi periode Januari 2021. Nah, yang pertama, kita masuk ke nomor. Kita ketik manual aja, 1, 2, terus kita drag. Kita drag seperti ini, terus kita tarik. Muncul otomatis simbol ya. Terus yang kedua, nama member. Nah, nama member sendiri ini menampilkan nama dengan huruf awalan besar. Kita langsung masuk ke data absensi. Ini di sini udah ada data absensi. Terus kita masuk ke rumus. Ketik sama dengan, masuk proper. Kita cari proper. Terus kita ketik 2 kali. Kita klik 2 kali maksudnya. Terus kita masukin teksnya. Kita copy teks, tutup kurung, enter. Nah, ketemu ya. Langsung aja kita drag. Simple. Pakai proper. Nah, yang kedua, inisial nama member. Inisial nama member sendiri diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf kapital. Jadi, kita langsung ke rumusnya. Ketik sama dengan, masuk ke per, terus kita masuk ke, karena kita pengen 2 huruf terakhir ini kayak iya, to, pul, dan lain sebagainya, kita ketik right, karena kita pengen cuma 2 huruf sisi kanan. Kita ketik right, klik 2 kali, masukin nih hurufnya, masukin teksnya. Terus karena kita pengen 2 huruf terakhir aja, jadi kita ketik titik koma 2, terus kita tutup kurung 2 kali. Oke, enter. Terus kita drag ke bawah. Nah, lanjut ke tanggal. Untuk tanggal di sini itu keterangannya 9 Maret. Jadi kita tulis manual aja 9 garing 3 garing 2021. Nah, kita masuk ke number. Kita masuk ke number, kita cari data, kita cari tanggal, terus kita klik pilih yang 14 Maret ini. Klik OK, dan langsung otomatis. Sekarang kita bikin 10 WIB. Enter aja. Langsung otomatis keluar 10 IM. Nah, lanjut ke tanggal lahir. Tanggal lahir kita langsung masukkan number. Kita pilih date. Kita pilih ini. Yang 14 Maret ini. Oke. Terus kita drag aja. Oke, simple. Oke, jadi itu ya untuk basic 1. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke basic 2, yaitu data nasabah Bank Sejahtera tahun 2021. Yang pertama, kita melengkapi nama lengkap nasabah. Rumusnya, ketik sama dengan konkatennya 2 kali, masukin nomor depan. Nah, terus titik koma. Karena kita pengen ada jarak, jadi kita ketik 2, spasi, ketik 2, titik koma, kita masukin nama belakang, terus kita tutup kurung, 4. Kita drag ke bawah. Nah, yang kedua, inisial nama. Inisial nama rumusnya sama, pakai konkatenet juga, sama dengan konkatenet. Terus karena kita pengen sisi kiri aja, cuma J dan R, jadi kita ketik left.
terus kita masukin nama depan. Karena kita cuma butuh satu huruf aja, kita titik koma satu, kita tutup kurung, terus titik koma lagi, kita masukin left, terus kita masukin nama belakang, titik koma satu, kita tutup kurung 2 kali ya. Bentar, ketemu, kita drag ke bawah. Kita lanjut ke jenis kelamin, rumusnya sama dengan if kita kedua kali masukin gender, terus sama dengan kita ketik L titik koma lagi ketik lagi dua, terus kita titik koma, ketik 2 lagi, perempuan, ketik 2 sama dengan tutup kurung, ketemu. Rumusnya pakai if itu ya teman-teman, rumusnya kita tarik ke bawah dan ketemu otomatis. Kita masuk ke jenis kartu ya teman-teman, itu rumusnya kita sama dengan proper, kita caps lock aja, proper 2 kali, terus kita masuk if 2 kali, terus left, terus kita ketik datanya ini 8 titik koma 1 tutup kurung sama dengan ketik ketik koma ketik lagi silver ketik terus titik koma if, kita if lagi left lagi ya teman-teman, left terus 8 titik koma 1 kurung tutup kurung sama dengan ketik G titik koma ketik code titik koma ketik misalnya, terus titik koma if lagi ya teman-teman, if left terus 8 titik koma 1 titik kurung sama dengan ketik x ketik titik koma ketik ekspresi. Dan sebentar, ini platinum dulu ternyata. P titik koma titik platinum ketik terus titik koma if lagi ya teman-teman, if left 8 titik koma 1 tutup kurung sama dengan ketik x ketik titik koma ketik ekspresi ketik titik koma ketik tabunganku ketik lagi, terus kita tutup 5 kali, tutup kurung 5 kali. Nah, 2 3 4 5. Kita teliti lagi ya teman-teman. If left silver, if left sama dengan gold, if
Lab sama dengan Plate, Platinum. Kita coba enter, semoga nggak salah ya teman-teman. Nah, bener. Terus kita tarik aja. Tarik ke bawah, otomatis. Kuncinya di ketelitian ya teman-teman. Kita masuk ke jumlah tabungan ya teman-teman. Ini tinggal kita tarik aja semuanya. Kita tarik. Terus kita pilih ke number. Pilih ke number, akunting. Terus kita oke. Nah, udah jadi teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke basic Excel 3. Nah, di sini sudah ada data nasabah Bank CBA tahun 2023. Nah, kita akan mengubah tanggal pembuatannya dulu. Karena di sini formatnya tuh garing ya. Kita akan ganti ke format ini. Oke. Terus kita langsung masuk ke tahun bergabung ke Bank CBA. Rumusnya sama dengan lookup, right, karena sekarang ya, right itu sekarang. Terus kita masukin teksnya. Terus titik koma 1, tutup kurung, titik koma, tahun. Kita ketik tahun. 2 kali, titik koma, spasi, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, kita drag aja teman-teman. Nah, ini udah langsung otomatis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal ke urutan prioritas. Rumusnya sama dengan match. Kita klik match. Terus kita masuk ke J6. Tahun. J6. Titik koma. Prioritas. Kita ketik prioritas. 2 kali. Titik koma. 0. Tutup kurung. Enter. Nah, ketemu. Kita drag aja teman-teman. Nah. Sorry, ini terlalu over. Oke, sekarang kita lanjut ke jumlah tabungan sampai saat ini. Untuk jumlah tabungan sampai saat ini, rumusnya pakai lookup. Sama dengan lookup. Terus kita masukin H, coklat ini, warna buku tabungan. Titik koma. Tabel. Kita ketik tabel. Kita ketik tabel 1 ya teman-teman. Tabel 1, titik koma, match. Terus tutup kurung, C6, titik koma, tabel lagi, tabel 2, terus titik koma 0, terus tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Sorry, ada kesalahan tulis. Oh, nanti kita ada salah nulis gitu. Nah, ini ternyata satu aja. Bentar. Nah, tadi ternyata ada kesalahan di tutup kurung, terus kita drag aja teman-teman. Oke, simbol. Ini kita rubah jadi rupiah. Nah, kita masuk ke number. Kita pilih ke akunting. Nah, udah ketemu. Itu ya teman-teman untuk basic 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke basic Excel 4, yaitu data nasabah Bank CBA tahun 2018. Nah, di sini ada 10. Bentar. Nah, di sini ada 10 soal, yaitu total biaya kredit, rata-rata, biaya kredit
rendah, tertinggi, jumlah nasabah, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita mencari total biaya kredit. Rumusnya sama dengan sum, klik 2 kali, kita masuk ke total biaya kredit. Kita drag dari atas sampai bawah. Terus, tutup kurung, enter. Lanjut, kita ke rata-rata peminjaman. Rata-rata peminjaman itu rumusnya sama dengan full range. Terus kita drag total pinjamannya, terus tutup kurung, enter. Terus kita lanjut nyari biaya kredit rendah. Rumusnya sama dengan min. Min itu diartikan minimum. Jadi kan terendah, jadi minimum ya guys. Terus kita drag total biaya kreditnya dari atas. Drag, tutup kurung, enter. Terus selanjutnya biaya kredit tertinggi. Kebalikannya dari min, kita max. Max itu maksimum. Klik 2 kali, drag. Bentar. Drag dari atas. Kurung, enter. Terus lanjut jumlah nasabah laki-laki. Jumlah nasabah laki-laki rumusnya sama dengan count if terus kita masuk ke ini jenis kelamin D6 sampai D25 titik koma D8 untuk kurung, enter. Ketemu 8 nasabah. Lanjut, kita cari jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Rumusnya sama dengan count if. Kita masuk ke sini. Data tempat lahir E6 sampai E25 titik koma E6. Terus tutup kurung, enter. Temu 4 nasabah. Nah, lanjut masuk ke jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Rumusnya sama dengan count ifs. Pakai S, count ifs. Terus kita masuk ke data yaitu jenis kelamin D6 sampai D25 titik koma D9. Terus titik koma lagi, tempat lahir, terus titik koma E8. Kurung, enter. Ketemu 2 nasabah. Oke, lanjut di total pinjaman nasabah perempuan. Sama dengan sum if, maksudnya sum if, terus kita masuk ke ini, nasabah perempuannya, masuk, terus titik koma, D9, titik koma, terus kita lanjut total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27. Itu rumusnya sama dengan sum ifs. Terus kita masuk ke total pinjaman. Terus titik koma jenis kelamin,
terus titik koma lagi D8, terus titik koma, titik koma usia, titik koma usia, terus titik koma lagi H22, tutup kurung, enter, ketemu. Oke, lanjut soal yang terakhir, rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Sama dengan average if dua kali, masukin bulannya, tenor kredit J6 sampai J25, terus titik koma J8, J8, terus titik koma lagi, biaya kredit, terus kurung enter. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke goal sheet. Nah, yang pertama kita harus mengisi omset penjualan. Omset penjualan sama dengan B3 atau smartphone yang terjual dikali harga, kita enter, ketemu. Total modal sama dengan B3 dikali dengan modal per smartphone, enter. Nah, untuk keuntungan sama dengan omset penjualan dikurangin dengan total modal. Ketemu. Nah, masuk ke soal yang pertama, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Kita masuk ke data, kita pilih what if analyze, kita pilih goal sheet, terus kita isi ini, kita masukin keuntungan bersih, to value kita isi 50 juta. Changing cell-nya kita masukin smartphone terjual. Kita oke. Nah, jadi kesimpulannya untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, kita harus menjual 125 unit. Oke, soal yang kedua, caranya masih sama, what if analyze, goal sheet, terus ini keuntungan bersih, ini 150 juta. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita harus menjual sebanyak 375 unit. Oke. Oke teman-teman, sekarang yang terakhir penggunaan solver dalam Excel. Nah, yang pertama, ini udah ada datanya dan ada 4 ketentuan. Yang pertama kita buka data, terus kita cari solver, terus kita pilih maksimal, kita add. Yang pertama, cell reference-nya kita harus, soal yang pertama jumlah harus berbentuk angka bulat. Kita tarik sampai cappuccino, terus kita pilih in, add, terus soal yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produk. Kita klik total, terus kita pilih sama dengan, constraint-nya kita pilih yang kapasitas produksi, kita add. Nah, soal yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan harian. Nah, ini kita tarik, kita pilih kurang dari, constraint-nya kita tarik di perkiraan. Kita add. Yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Kita tarik total, masih sama, kurang dari, constraint-nya modal yang dimiliki. Kita add, kita close ya teman-teman, terus kita solve, kita klik OK. Nah, udah ketemu ya teman-teman. Jadi penggunaannya mudah, yang penting tuh
kuncinya di Excel itu ketelitian dan ketepatan logika gitu. Kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. See you again.